kita mulai dari latar belakang berdirinya Kesultanan Mataram. Pada pertengahan abad ke-16, Pulau Jawa mengalami kekacauan politik akibat persaingan antar kerajaan, khususnya antara Kerajaan Pajang yang menjadi penerus Kesultanan Demak dan kekuatan-kekuatan lokal lainnya. Situasi ini menciptakan ruang kekuasaan di pedalaman Jawa. Kerajaan Pajang yang mulai melemah menjadi faktor yang membuka peluang bagi wilayah-wilayah baru untuk berkembang menjadi kekuatan yang mandiri, termasuk Mataram. Wilayah Mataram awalnya merupakan tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai hadiah atas keberhasilannya membantu menumpas pemberontakan Arya Panangsang pada tahun 1558. Tanah tersebut terletak di pedalaman Jawa dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat kekuasaan. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, kepemimpinan wilayah Mataram digantikan oleh putranya Sutawijaya yang kemudian menjadi tokoh utama dalam berdirinya Kesultanan Mataram. Sutawijaya yang dikenal juga dengan gelar Panembahan Senopati memiliki ambisi besar untuk menjadikan Mataram sebagai kekuatan utama di Jawa dan memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil di Kerajaan Pajang untuk memperkuat militernya dan memantapkan pengaruh politiknya. Pada tahun 1582, setelah Sultan Hadiwijaya wafat dan Pajang mengalami konflik internal, Sutawijaya memproklamasikan dirinya sebagai penguasa Mataram, menandai berdirinya Kesultanan Mataram pada tahun 1586. Selain faktor politik, berdirinya Kesultanan Mataram juga didorong oleh semangat menyebarkan Islam di wilayah pedalaman Jawa. Sutawijaya menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi Jawa untuk membangun legitimasi kekuasaannya. Pendekatan ini menarik dukungan dari masyarakat lokal yang menjadi fondasi penting dalam perkembangan Kesultanan Mataram. Pada awal berdirinya, Kesultanan Mataram mulai memperluas wilayahnya dengan menguasai daerah-daerah sekitar, termasuk beberapa wilayah pesisir. Namun ekspansi ini menimbulkan konflik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kesultanan Banten dan Surabaya yang juga bersaing untuk menguasai Jawa. Selanjutnya, pendirian ibu kota. Wilayah Mataram awalnya adalah hutan belantara yang dikenal sebagai Alas Mentau. Pada tahun 1558, wilayah ini dianugerahkan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai hadiah atas jasanya dalam menumpas Arya Panangsang. Ki Ageng Pamanahan bersama keluarganya membuka dan mengelola Alas Mentau menjadi wilayah yang layak dihuni. Setelah kematiannya, pengelola wilayah ini dilanjutkan oleh putranya Sutawijaya yang menjadi pendiri Kesultanan Mataram. Setelah Sutawijaya memproklamirkan dirinya sebagai penguasa Mataram dengan gelar Panembahan Senopati pada tahun 1586, ia menetapkan Kota Gede sebagai ibu kota Kesultanan Mataram. Pemilihan Kota Gede sebagai pusat pemerintahan didasarkan pada lokasinya yang strategis di pedalaman Jawa, sehingga sulit dijangkau oleh kekuatan militer dari wilayah pesisir. Selain itu, wilayah ini memiliki tanah yang subur mendukung pertanian sebagai basis ekonomi kerajaan. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Kota Gede dikembangkan menjadi kota kerajaan yang memiliki tata letak khas Jawa. Pembangunan ini mencakup istana keraton, alun-alun masjid, dan pasar tata ruang. Ini menggambarkan perpaduan antara tradisi Jawa dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar Kesultanan Mataram. Kota Gede juga dikelilingi oleh benteng dan parit untuk melindungi kota dari serangan musuh. Kota Gede tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan Mataram di Jawa. Sebagai ibu kota, Kota Gede menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan keagamaan. Dari Kota Gede, Panembahan Senopati memulai ekspansinya untuk menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Hal ini menjadikan Kota Gede sebagai pusat strategi dalam membangun kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ibu kota Kesultanan Mataram dipindahkan ke Karta, kemudian dikenal sebagai Pleret pada tahun 1613.
Permintaan ini dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan kerajaan yang semakin besar dan kebutuhan strategis dalam menghadapi ancaman dari luar. Meskipun demikian, kota gede tetap dihormati sebagai pusat awal pendirian Kesultanan Mataram dan memiliki nilai sejarah yang penting bagi kerajaan. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidyah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usianya yang cukup muda, yakni 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Selain itu, di bidang ekonomi dan kebudayaan, upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Karawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam, sehingga pada masa pemerintahannya menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat, yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara atau penasihat tinggi kerajaan. Di samping itu, dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga Mahkamah Agama Islam dan gelar raja-raja di Mataram Islam, antara lain meliputi Raja Pandita. Artinya, di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintah dan kepala agama Islam. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya grebek yang disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang saat ini dikenal sebagai grebek puasa dan grebek maulud. Selain itu juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra Gending. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh gelar Susuhunan atau disebut dengan Sunan, yang selama ini diberikan kepada wali. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun bangunan yang bernama Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman raja-raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Sultan juga menuliskan serat sastra Gending sebagai tuntunan hidup terah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia pada tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin sebagai Raja Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung juga memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung berhasil membawa Mataram pada puncak kejayaan
Sejak diangkat menjadi raja pada tahun 1613, Sultan Agung berhasil melakukan berbagai penaklukan dan pertempuran. Pertempuran tersebut dilakukan dalam rangka politik ekspansi. Diawali dengan serangan militer ke ujung Jawa Timur pada tahun 1614 Masehi, hingga dilanjutkan berbagai penaklukan di Wirasaba, Lasem, Pasuruan, Tuban, Surabaya, hingga Batavia. Yang pertama yakni ekspansi ke ujung timur Jawa pada tahun 1614. Dalam Babat Tanah Jawi, dikatakan Sultan Agung memberikan tugas kepada Tumenggung Suratani untuk menuju wilayah timur. Sultan Agung mengatakan, "Suratani, datanglah ke Bangwetan, bawalah semua pasukan Mataram dan adulah mereka untuk berperang. Engkaulah yang saya angkat sebagai Senopati Menggala Yuda. Jika ada tentara Mataram yang mundur dalam peperangan, akhiri saja hidupnya." Tumenggung Suratani berangkat dengan pasukan Mataram yang sudah siaga dan diperkuat dengan pasukan dari para bupati di daerah utara dan daerah yang sudah dikuasai oleh Sultan Agung. Yang kedua yakni penaklukan Wirasaba. Sultan Agung berhasil menaklukkan Wirasaba pada tahun 1615. Alasan Sultan Agung menaklukkan Wirasaba adalah karena menurutnya Wirasaba merupakan tempat yang paling penting karena sangat strategis. Wirasaba menguasai daerah-daerah yang pernah menjadi lokasi kerajaan Majapahit, tepatnya di Delta Brantas dan pintu masuk ke ujung Jawa Timur. Yang ketiga yakni pertempuran Siwalan pada tahun 1616. Takluknya Wirasaba terhadap Mataram menimbulkan kerjasama yang erat antar persekutuan bupati daerah timur, hingga mereka berani untuk menyerang pusat kerajaan Mataram. Mereka yang saat itu sudah yakin dengan jumlah pasukan yang sangat besar dan kerjasama yang baik, mereka berangkat menuju pusat kerajaan Mataram. Mereka melakukan serangan melalui pantai utara menuju Panjang. Pasukan yang berangkat menuju pusat kerajaan Mataram terkepung di wilayah Siwalan dan tidak mendapat dukungan dari para penguasa. Pada akhirnya, terjadi pertempuran di Siwalan yang berhasil dimenangkan oleh Sultan Agung. Selanjutnya yakni konflik internal dan pelemahan kekuasaan Kesultanan Mataram. Yang pertama ada perpecahan keluarga Mataram. Perpecahan keluarga Mataram merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kesultanan ini. Dikarenakan yang pertama kepemimpinan otoriter Amangkurat I, yang kedua ada perselisihan dengan putra mahkota, yakni Amangkurat I berselisih dengan putra mahkotanya, yakni Raden Mas Rahmat yang menjadi Adipati Anom. Yang ketiga ada pembunuhan Pangeran Pekti, di mana Amangkurat I ini menghukum mati Pangeran Pekti atau mertuanya sendiri karena dituduh telah menculik Rarawi untuk Mas Rahmat pada tahun 1659. Faktor yang kedua yakni pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan Trunojoyo terjadi antara tahun 1674 sampai 1680. Yang pertama, pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan Amangkurat I. Yang kedua, pemberontakan ini terjadi karena adanya aliansi dengan Raden Mas Rahmat. Ketiga, dikarenakan kekalahan. Hal ini menjadi kekalahan awal pasukan Mataram. Pemberontakan Trunojoyo berakhir pada 1680 ketika ia ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan gabungan VOC dan Mataram. Penyebab yang terakhir ini campur tangan Belanda. Yang pertama, kebijakan kolonial dan monopoli perdagangan. Yang kedua, ada perjanjian yang merugikan. Pemerintahan Amangkurat I dan penerusnya terpaksa menandatangani berbagai perjanjian yang sangat merugikan bagi Mataram yang dijanjikan oleh Belanda. Yang ketiga, yakni dukungan terhadap pemberontakan. Belanda ini memanfaatkan ketidakpuasan internal di Mataram, termasuk konflik suksesi di antara pewaris tahta untuk memperkuat pengaruhnya terhadap Kesultanan Mataram. Yang terakhir, keterlibatan dalam konflik internal. Setelah Sultan Agung, para sultan berikutnya tidak mampu mengatasi tantangan internal dan eksternal secara efektif. Hal ini menyebabkan runtuhnya Kesultanan Mataram ini. Oke, jadi ada peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam. Jadi beberapa peninggalannya
itu ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta Hadiningrat, Kompleks Masjid Gede Mataram Kota Gede, dan Gapura Masjid Gede Mataram. Ini ada beberapa foto yang tertera di video ini bahwa inilah peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram, yakni berupa keraton, masjid, gapura masjid yang berada di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sekian.